Kalau kamu masuk, kamu pasti menang. Dan syaratnya, bertawakallah kamu kepada Allah dan berani dengan imanmu itu. Itu syarat masuk. Jadi, rupanya di sini ada dua persepsi yang berbeda. Bani Israel itu sebetulnya yang sering membunuh para nabi, pemberani atau penakut? Pertanyaan saya ulangi ya. Bani Israel kan suka membunuh kan? Suka perang kan ya? Bahkan nabi pun dibunuh. Mereka di ayat ini disebut sebagai penakut atau pemberani? Kenapa? Loh, bukannya mereka berani perang? Berani bunuh anak-anak? Berani bunuh bayi perempuan? Bahkan berani bunuh nabi? Mereka itu penakut atau pemberani? Menurut Al-Quran penakut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali hari ini. Ini berarti yang kedua kali ya saya duduk di sini. Yang pertama dulu ketika peresmian ya. Dan hari ini senang sekali di Ramadan. Ini mulai Ramadan hari Kamis atau Rabu di sini? Rabu ya. Rabu dan Kamis lah ya, sama semuanya. Tapi yang pasti sama-sama satu Syawal lah ya. Tidak ada perbedaan berarti. Satu Ramadan maksud saya. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Apa ya kira-kira yang akan saya sampaikan ini banyak sekali di satu kesempatan, tapi tertuju pada satu tujuan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan taufik nanti di tengah jalan. Temanya sih ada yang spesifik, tapi mungkin saya karena terlalu tamak ingin memberikan yang paling kuat, paling tepat dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyamin wa qiyamin lil mu'minin wa ja'ala syahra ramadhana syahran unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, katakan alhamdulillah karena masih dikasih panjang usia masuk bulan suci Ramadan. Katakan alhamdulillah. Senyum atau biasa saja? Senyum atau biasa saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tegang banget alhamdulillahnya. Jarang senyum nih beragamanya. Ada orang kalau beragama tuh kurang senyum. Mungkin saking akhirat orientednya ya. Mungkin yang dilihatnya terlalu neraka, kurang surga barangkali. Coba senyum dulu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.
Allah kabulkan nggak doa Anda yang dulu sering berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan? Dikabulkan nggak hari ini? Bilang apa? Alhamdulillahnya sambil senyum atau tegang gitu? Senyum dong dari awal hari. Orang yang senyum dari awal hari itu sebetulnya sudah bersyukur dan kesedihannya langsung hilang. Ya. Belum lagi racun-racun yang keluar dari wajahnya. Apalagi kalau senyum sama kiri kanannya. Coba senyum dulu sama kiri kanannya. Oh, itu udah sedekah itu. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Sedekah dulu sama teman kiri kanannya itu. Senyum dulu semuanya. Ini terutama yang suami-suami yang jarang senyum ini. Saya juga baru 5 tahun latihan senyum awal pagi dan memaksa diri sendiri. Banyak sekali manfaatnya rasanya. Di barat itu ada satu perusahaan, pintunya nggak terbuka. Sebelum sensor membaca, si pegawai ini senyum. Nanti kalau sensor menangkap dia senyum, baru terbuka pintu. Gitu. Ini jalur bebas sedih gitu ya. Dan ternyata begitu diajarkan oleh agama kan sejak pagi. Apa zikir paginya? Asbahna wasbal mulku lillah walhamdulillah. Ibu-ibu udah senyum? Sudah, mana senyumnya? Katakan alhamdulillah wa syukurulillah. Karena kita sekarang sudah berada di bulan yang penuh ampunan. Bahagia nggak kalau dosanya diampuni? Kalau keluar dari toilet apa doanya? Allahumma barik lana. Sengaja supaya senyum dulu ya. Apa doa keluar dari toilet? Ghufranak. Bayangkan kalau Anda 1 pekan nggak dikasih buang air, gimana? Tersiksa nggak? Tersiksa. Apalagi buang air kecil 2 jam aja kita tersiksa ya. Begitulah kira-kira orang yang spiritualnya, ruhnya merasakan kalau tidak diampuni hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya bersama komunitas kecil saya punya 5 misi harian. Saya nggak butuh banyak, butuh ya nggak apa-apa. Yang penting mau konsisten. Misi harian saya sama tim, ya Allah, berikanlah maghfirahmu dari awal hari ini. Maghfiratullah wa rahmatullah wa barakatuhu wa mahabbatuhu wa ridwanuh. Ini misi harian yang harus kami kami ucapkan setiap hari. Nah, orang-orangnya sekarang lagi live di sini. Nggak banyak, tapi itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kami. Sangat solid dan banyak hal yang bisa kita kerjakan walaupun sedikit. Nah, mudah-mudahan itu juga yang ada di masjid ini dan jamaah masjid ini. Ya. Kalau jamaahnya ini solid dan punya 5 misi harian itu. Pertama apa? Maghfiratullah. Kedua apa? Rahmatullah. 3 apa? Barakatullah. 4 apa? Mahabbatullah. 5 apa? Ridallah. Begini maksudnya. Beruntung nggak kalau Anda tuh dikasih disiplin bisa buang air setiap pagi, setiap hari? Bersyukur kan? Apalagi sebelum perjalanannya jauh mampu buang air. Ini karena saya banyak bolak-balik di Aceh. Ya susah toilet. Kadang 7 jam, 8 jam saya harus membersihkan diri sebelum perjalanan. Begitulah orang-orang yang sudah memulai harinya dengan mencari ampunan Allah. Yang kedua, beruntungnya Anda sebelum berangkat kerja, sebelum beraktivitas, kalau sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Anda cari itu sebetulnya rahmat Allah. Bentuknya rahmat Allah. Yang Anda kejar itu sudah lama dalam genggaman Allah. Itu rahmat yang Anda cari sebetulnya.
Dan kalau mau tahu rahmat terbesar Allah itu apa? Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Dan ini bulan Quran. Ada banyak hal hebat di sini sebetulnya. Rahmat Allah yang karena kami bertahun-tahun berharap tiap hari memulai hari itu dengan bekal rahmat. Jadi semakin hari itu semakin bergairah. Itu sih saya ngerasakan. Akhirnya langkah tuh kayak diperjalankan. Pilihan tuh kayak dipilihkan. Karena yang kita cari apa? Rahmat. Dan kita terbebas dari dorongan-dorongan internal kita yang dominan kadang-kadang. Orang bisnis di Jakarta, untung kalau di Ponorogo masih kurang saingan. Oh, di Jakarta saingannya berat. Hari ini makan siapa, bukan makan apa. Ya, ada dorongan-dorongan negatif itu. Kelihatannya dia sedang pergi ke kantor yang dipanggil oleh masyarakat yang terhormat. Dia dipanggil yang mulia. Padahal setiap hari pekerjaannya kejahatan. Ada nggak? Ada. Tapi orang memanggilnya yang mulia. Orang memanggilnya yang terhormat. Padahal pekerjaannya setiap hari dengan semua penampilannya, dengan semua kemewahannya, apa yang dikerjakan? Kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Itu kalau orang nggak dapat rahmat. Yang ketiga, kenapa barokah? Ini bulan Syahrul Ramadan. Mubarak alaika syahrul Ramadan, gitu kan ya? Penuh berkah. Berkah itu apa? Luzumul khairi fisyai, melekatnya kebaikan pada sesuatu. Ketika satu langkah Anda dilekatkan keberkahan oleh Allah, maka apapun yang Anda hasilkan hari ini datangnya manfaat. Ada orang, saya punya kawan penghasilan yang per bulan gak banyak, ya paling 50 miliar. Wallah, kadang 49 miliar lah, beda-beda tipis kalau lagi kurang. Saya ditawarkan, Ustadz kalau mau pakai silakan gedung. Ngeri saya. Ini di samping saya, Ustadz, saya belikan apartemen, aparat ini, pejabat itu, semua di situ, mewah, di kawasan nomor satunya Jakarta. Tapi setiap ketemu kayak pusing aja bawaannya. Seperti resah dengan harta yang dipegangnya. Penghasilannya berapa tadi? Anda 51 kan, artinya lebih masih di bawah gitu ya. Ya kalau pengusaha tambang itu kecil. Ya. Ini juga pengusaha tambang, tali tambang barangkali gitu ya. Pemenang tarik tambang. Tapi alhamdulillah kelihatannya dari wajah-wajah orang ini diberkahi semuanya. Karena ada kita setiap hari itu 5. Dan satu hal, jangan pernah lupa setiap hari. Kenapa kami statement mencari cinta Allah dan ridhonya? Ini masih mukadimah ya, belum isi. Belum ke daging, ini masih di kulit. Atau masih kupas bulunya. Karena ini mukadimah. Jangan lupa, tujuan kita hidup ini untuk apa? Anda kerja, Anda mencari makan untuk apa? Ibadah. Jadi kita ini makhluk pekerja atau makhluk ibadah? Makhluk ibadah. Katakan, saya makhluk ibadah. Katakan itu. Katakan itu. State. Dan ini sebetulnya positioning yang paling mulia di hadapan Allah. Dari semua status Anda, dengan semua kemuliaan yang Anda miliki di dunia ini, status Anda yang paling mewah di sisi Allah adalah ketika Anda berposisi sebagai abduhu, sebagai hamba. Itu yang paling mewah. Tadi wa ibadur rahman, ya ayat yang dibaca, itu posisi istimewa gitu. Ibadur rahman itu orang-orang yang faham ayat yang dibaca tadi, ya Rab, ya Rab, ya Rab, selalu begitu tuh.
Mudah-mudahan aku yang termasuk. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu, dan seterusnya. Ya Rabb, ya Rabb, semoga aku yang itu ya Rabb, semoga aku seperti itu. Ingat, kita ini makhluk apa? Sekali lagi state, saya makhluk ibadah. Saya makhluk ibadah. 3 kali, saya makhluk ibadah. Saya makhluk ibadah. Saya makhluk ibadah. Saya makhluk ibadah. Nggak apa-apa saya ulangi ya, karena mungkin nggak pernah mengucapkan itu. Anda selama ini cuma mengatakan saya hamba, kan gitu ya. Kenapa saya gunakan kata-kata makhluk ibadah? Kalau Anda makhluk ibadah yang diciptakan untuk beribadah, maka ukuran kesuksesan, kehormatan, kemuliaan diukur dari apanya? Ibadah. Jelas? Karena kita makhluk ibadah, jadi ukuran kehormatan kita apa? Ibadah kita. Ukuran kehormatan kita apa? Kemuliaan kita apa? Kekayaan kita apa? Tuh. Jadi cari apa selama ini? Tapi ciri khas orang sudah menjadi makhluk ibadah itu ketika beribadahnya kepada Allah disertai 2 setidaknya: cinta, mahabbatullah, dan menghadapkan ridhonya. Nah, mungkin ada di antara Anda yang sudah lama sholatnya minus cinta dan ridho. Mungkin udah ada di antara Anda ini yang hatinya sholat tapi kering. Mungkin ada di antara Anda sholat tapi kadang-kadang masih suka marah di sholatnya. Ya, gara-gara mau kena tetangga sebelah kurang keren gitu. Apa artinya ibadah kalau tanpa mahabbah? Nah, ini bulan Ramadan ini momen kita memperbaiki diri. Sebutkan 5 misi harian kita. 1, mencari apa? Ampunan Allah. 2, rahmat Allah. 3, barakatuh Allah. Yang ketiga, keempat, mahabbatullah. Yang kelima, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti berbeda itu cara Anda menjalani hidup, sudah menjadi makhluk ibadah yang punya misi-misi besar. Baik, sekarang alhamdulillah kita sedang berada di bulan Syahrul Quran. Saya ingin fokus pada poin hari ini tentang sabar sebagai ketahanan mental. Sabar sebagai apa? Ketahanan mental. Gimana ya kira-kira? Saya kasih ayatnya dulu ya. Tahu BOP? Board of Peace. Beneran gak sih? Ini board of peace atau ini board of war? Hah? Bagaimana dikatakan ini sebagai lembaga perdamaian? Tokoh utamanya bersimbah darah dengan bayi-bayi di Gaza. Betul. Yang bikin BOP ini karena takut setelah terbongkarnya Jeffrey Epstein file, disuruh bikin BOP ini. Dan board of directornya ini orang-orang keuangannya si Epstein. Ngomong-ngomong, sudah update kan tentang ini ya? Sebagian yang belum update, gimana menjelasinnya ya? Sekarang terbongkar iblis kecil di muka bumi, Pak, yang punya satu kepulauan yang namanya Epstein Island, yang membongkar kebobrokan dunia barat, yang mengajarkan demokrasi sama kita, padahal dia demokratis atau tidak? Tidak. Apalagi terhadap Islam. Terhadap tetangganya Venezuela saja
bisa demokratis? Enggak. Terhadap negeri yang kaya bernama Greenland, dia demokrasi. Hanya orang bodoh yang mau bodohi itu. Sabar Ustaz, ini puasa Ustaz, sabar. Saya ketularan sama orang Ponorogo sebetulnya. Orang Ponorogo itu nggak bisa sopan terhadap kemungkaran, betul nggak? Kemarin kiai itu gitu. Saking keweselnya ya sama kemungkaran. Jangan suruh saya sopan di hadapan kemungkaran, itu ciri khas orang Ponorogo kan? Ya enggak? Gitu gak kira-kira? Nah, ini zaman abad 21 sebetulnya banyak orang sakit. Ya, abad kecemasan. Selain tekanan kerja yang meningkat, informasi membanjir nggak? Anda ini terinformasikan, banyak sekali informasi yang masuk ke Anda, tapi Anda tidak tertransformasikan. Sadar atau tidak? Setiap informasi Anda dapati di medsos banyak pentingnya nggak? Baca WA pagi-pagi sama penyebar racun gosip, baik gosip hukum, gosip politik, sampai gosip beneran, terkotori nggak? Terkotori. Banyak sekali informasi penting yang Anda dapatkan, tapi Anda tertransformasikan nggak? Nggak sempat. Karena mekanisme otak itu bekerja begini. Kalau data masuk, kan dianalisa, kemudian dihipotesa. Hipotesis pertama dan kedua kalau perlu, baru ambil keputusan, gitu kan ya? Kalau orang itu berpikirnya logik, selalu begitu. Nah ini enggak, masuk, belum teranalisa, masuk, belum teranalisa, masuk, belum teranalisa, masuk. Sementara yang membuat Anda semangat itu dopaminnya keluar terus, Anda semangat terus, tapi tidak terhipotesa. Apalagi terhipotesa, analisa saja tidak, sehingga keputusan yang Anda ambil nggak ada. Orang sekarang banjir informasi, tapi semakin tidak bijaksana. Akhirnya sekarang gejala anak muda di Indonesia, terutama Gen Z, itu kena mental, namanya mental health. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, dikit-dikit ngopi. Yang nggak terjadi zaman-zaman sebelumnya kan? Ini karena banyak yang sakit. Nah, begitu juga ekspektasi sosial yang meninggi. Wah, ada gejala namanya fear of missing out, FOMO, takut ketinggalan informasi terbaru. Nah, di sini tercatat oleh WHO bahwa peningkatan signifikan gangguan kecemasan dan depresi global, terutama 20 tahun terakhir ini. Stres sampai level kronis itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Anak-anak yang tantrum kalau tidak dikasih apa yang menjadi keinginannya banyak gak sekarang? Tantrum itu apa ya? Hah? Ngambek sambil jerit-jerit, ya, mengeraskan suaranya. Nah, alhamdulillah, Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya sabar. Dan ini bulan sabar, bulan dimana kita dilatih meregulasi diri, sehingga kita mampu mengelola kehendak kita secara rasional dan melarang kita untuk bertindak. Walaupun dorongan dari dalam itu terus ada, tapi
rasio kita mengontrol kehendak kita. Contohnya gini, kalau lapar harusnya, tapi siang-siang boleh nggak? Anda kontrol tuh. Ada kehendak rasional, jangan makan, ya, jangan. Kalau diprovokasi, marah atau tidak? Hah? Tapi gara-gara puasa, ntar habis buka puasa. Ada kayak begitu? Ya, nggak boleh ya. Seperti itu. Kalau minum harusnya, kalau haus harusnya minum. Tapi ada kehendak rasional yang mengontrol Anda. Jadi takwa sebetulnya dalam bahasa sains, kemampuan meregulasi diri sebelum bertindak akibat dorongan-dorongan yang ada di dalam diri kita. Nah, disinilah sebetulnya kesabaran kita dilatih. Berbicara tentang ayat-ayat tentang sabar di dalam Al-Quran, menurut para ulama yang saya kutip di sini dari Al-Alusi dan Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir dan Ruhul Ma'ani, semua ayat-ayat tentang sabar baik di Al-Baqarah ayat 45 dan Al-Baqarah 153, innallaha ma'as sabirin, rupanya itu semua terkait dengan puasa. Bahkan ayat-ayat infak, maksud saya ayat-ayat kedermawanan, itu di tengah-tengah, maksud saya ilmu yang buahnya hikmah, itu di tengah-tengah antara ayat infak di dalam Al-Quran itu. Maknanya apa? Bahwa seharusnya puasa kita itu melahirkan kesabaran, ya, terutama di tengah arus informasi yang sangat banyak ini. Dan Anda yang mampu mengontrol dengan sabar setiap informasi yang masuk, Anda bukan cuma terinformasikan, tapi Anda akan menjadi tertransformasikan. Kan rahasia sukses itu apa? Sabar kan? Sabar itu adalah kemampuan untuk mengendalikan kehendak sebelum bertindak. Orang sukses begitu tuh, ciri khasnya. Nah, terkait dengan ayat itu semua, para mufassir klasik menjelaskan bahwa sabar itu memiliki 3 bentuk. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi ujian. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan? Malam hari ini tarawihnya berapa shaf? 1, 2, 3. Yang laki-laki. Mudah-mudahan stabil ya. Jangan ada kemajuan gitu. Kalau ibu-ibu berapa shaf? Berapa? 4. Perempuan memang oke. Sabar dalam taat itu di bulan Ramadan ini, ingat ya, ada 2 aktivitas penting. Siam di siang hari, qiyam di malam hari. Tujuan siang di malam hari itu agar kita kuat qiyam di malam hari. Jadi kalau ada orang siam tapi tidak qiyam, sampai nggak tujuannya? Nggak sampai itu. Ini buat yang masih malas-malas sholat malam nih. Tapi tarawih udah masuk qiyamul lail itu. Jadi begini, wal fajr, terus walayalin, demi malam-malam yang 10. Malam yang 10 ini malam apa? Ada 2 tafsirnya. Tafsir pertama, katanya ini 10 malam terakhir bulan Ramadan, demi fajar dan demi malam-malam yang
10. Ini fajar ini istimewa, dan 10 malam ini juga istimewa. Tapi ada tafsir kedua. Yang dimaksud dengan walayalin asyar adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 1 sampai 10. Ya, kan tanggal 8 hari Mina, apa namanya? Tarwiyah. 9 Zulhijjah apa namanya? Arafah. 10 Zulhijjah apa namanya? Hari Nahar atau Idul Adha. 11, 12, 13 hari apa namanya? Ayyamut Tasyrik. Ada yang menafsirkan bahwa walayalin asyar di sini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang tepat yang mana? Penggabungan. Ayat ini cocok untuk dua-duanya, 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 pertama bulan Zulhijjah, karena masing-masing punya kelebihan. Di bulan Zulhijjah ini bisa dikerjakan di bulan Zulhijjah, tapi yang ada ibadah di bulan Zulhijjah yang tidak bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Apa itu? Apa? Ibadah apa yang tidak bisa dikerjakan di bulan Ramadan, adanya di bulan Zulhijjah? Ya haji lah. Ya. Tapi semua pekerjaan Ramadan, siam di siang hari, qiyam di malam hari, boleh nggak dikerjakan di bulan Zulhijjah? Jadi mulia mana? 10 hari pertama atau hari kedua? 10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Mana yang mulia? Al-jam'u bainahuma. Kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu siang harinya. Dan kelebihan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah pada malam harinya. Jadi mestinya banyak bangun atau banyak tidur malamnya? Siangnya? Ada tidur siangnya, tidur malamnya tidur lagi. Itu kayak teman saya waktu mondok di Gontor dulu. Jadi rupanya si bodoh ini ingin meniru si pintar. Si pintar ini, si santri ini, orang-orang belajar dia tidur. Padahal tidak tidur. Dia tidur di samping orang yang sedang belajar, yang bacanya keras. Ya, kayak mendengarkan AI di situ. Pura-pura tidur. Orang-orang tidur, dia belajar. Nah, si keledai, si bodoh maksudnya, ngelihat orang-orang yang pintar pada tidur, dia juga ikut tidur. Orang pintar bangun malam, dia ketiduran gitu. Tapi di tangannya masih ada kitab. Ujiannya hasilnya nggak benar itu. Ada teman saya kayak begitu. Kelakuannya dulu itu. Apa yang ingin saya katakan di sini? Orang-orang yang sabar dalam berbuat taat di bulan Ramadan ini, apa ada qiyamul lail yang nggak pakai ngantuk? Ada nggak? Ada nggak qiyamul lail nggak pakai ngantuk? Mayoritas pakai ngantuk nggak sih? Ngantuk. Puasa pakai lemas nggak? Pakai lapar, haus enggak? Pakai. Jadi sabar dalam menjalankan ketaatan itu dasarnya adalah karena mengikuti perintah Allah. Kalau Anda sholat malamnya nunggu nggak ngantuk, tahun berapa akan terjadi? Saya mau puasa asal tidak lapar dan tidak lemas. Kapan akan terjadi semua itu? Nah, disinilah kelemahannya Bani Israel. Masuk ke BUP lagi, supaya ada selingan. Ceritanya begini. Saya ingin cerdaskan Anda di sini semua, insya Allah. Anda menjadi orang Indonesia biasanya melihatnya dari mana? Dari 17 Agustus mulainya, atau Anda adalah keturunan raja dan sultan? Yang selama ini diajarkan melihat Indonesia dari kapan mulainya? 17 Agustus adanya Indonesia.
Oke, saya mau tanya sekarang. Memang 17 Agustus itu Indonesia belum punya wilayah? Tanah kosong? Hah? Belum ada rakyat? Nggak punya hukum? Nggak punya kedaulatan internasional? Nggak punya aset? Tahu nggak kenapa Anda disuruh melihat Indonesia dari tanggal 17? Kalau Anda melihat Indonesia dari tanggal 17 Agustus, berarti sebelum ini Indonesia itu makhluk apa? Orangnya? Orang terjajah gitu. Selama 300 tahun lebih gitu. Itulah yang penjajah mau. Dan itu yang menyebabkan Bani Israel fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Diharamkan masuk ke Baitul Maqdis selama 400 tahun. Seandainya Bani Israel itu mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian itu adalah satu kaum yang di sekeliling kalian ada nabi dan para nabi, dan kalian adalah bangsa yang sudah dimerdekakan oleh Allah dan diberikan kepada kalian yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Seandainya Bani Israel berpikir seperti itu, maka dia akan bisa menembus Baitul Maqdis itu. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ini cerita Bani Israel dikutuk kenapa nggak boleh masuk 40 tahun ke Baitul Maqdis. Berapa tahun? Anda nggak boleh masuk udah berapa tahun? Hampir 80 tahun. Jadi siapa lebih terkutuk dalam hal ini? Bani Israel atau kita? Nggak apa-apa ya. Agak menyakitkan, tapi perlu diberitahu. Dan nanti saya kasih tahu alasannya dan apa solusinya. Ikuti cerita ini. Ternyata alih-alih mereka mengatakan, saya ini keturunan rojo, saya ini keturunan sultan. Faktanya gitu kan ya? Indonesia dibentuk oleh Kesultanan Islam gak dulunya? Iya kan? Waduh, Kesultanan Islamnya di Mataram, Demak, ya, dari Banten, Cirebon sampai ke Jawa Timur ini. Belum lagi Siak di wilayah Sumatera, Sultan Iskandar Muda di Aceh yang sampai imperiumnya ke Aceh. Ada 4 raja di Raja Ampat di wilayah Indonesia Timur, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo. Jadi Raja Ampat dinamakan Raja Ampat karena ada 4 kerajaan saat itu. Di Sulawesi Selatan ada Kesultanan Goa, di Talok, Kutai, Kertanegara. Kita ini keturunan bangsa terjajah atau keturunan sultan dan raja? Bagus, sudah sembuh. Perintahnya sebetulnya, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kode operasinya, wahai kaumku, masuklah ke negeri yang telah disucikan, yang telah ditetapkan untuk kamu. Jangan pengecut dan kamu lari membelakangi, karena kamu akan rugi. Jadi kode operasinya cuma masuk, jangan takut. Ini kira-kira peserta BOP ini orang pemberani atau lagi takut sama Trump? Hah? Ini bukan saya ngomong ya. Jadi anggota BOP karena berani sama Trump dan ingin memerdekakan Palestina, atau karena lagi takut sama Trump, takut di Venezuelakan? Hah? Nah, saya nanya, saya nggak paham. Menurut Anda yang mana kira-kira? Hah? Itu yang menyebabkan Bani Israel nggak bisa masuk, nggak bisa menguasai Baitul Maqdis, karena
Mereka takut. Gara-gara takut mereka bikin teori sendiri. Orang kalau takut bikin teori sendiri. Apa teorinya? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Dia bikin sendiri. Musa, di dalam sana itu ada kaum yang perkasa, senjatanya luar biasa, pelurunya banyak, sekutunya negara-negara besar. Kira-kira begitu tuh persepsi Bani Israil pada saat itu. Yang bilang qauman jabbarin, yang mereka sendiri, berdasarkan data intelijen, berdasarkan informasi yang secara fakta mereka itu kuat. Ya Allah. Padahal di depan mereka Musa, bersama Musa ada Allah yang maha apa? Aziz, maha perkasa. Kira-kira Anda tuh tipe yang mana kira-kira seandainya menjadi pengikut Musa saat itu? Dengan kondisi Indonesia hari ini begini, dan Trump begitu, Netanyahu seperti itu, kira-kira Anda seperti Bani Israil enggak? Hah? Yang berdiri di belakang para anggota BOP itu, seperti itu enggak kira-kira? Hah? Tidak? Takbir. Buang dulu setannya, takbir. Ini lihat nih, karena takut akhirnya keluar teori inna fiha qauman jabbarin. Tadi diajak ngomong sabar kayak ngantuk, diajak ngomong gini langsung bangun. Ini mau mujahidah semua memang di sini. Ya di situ enak, di sini haus, nggak dikasih minum lagi. Padahal kopinya Mas Fatan ini istimewa gitu. Tapi hari ini tidak diberikan ke saya. Akhirnya semalam saya begadang khusus. Pemiliknya udah tidur, kita masih di kafenya menikmati. Semoga diberkahi ya kafenya. Apa namanya kafenya? Teori kedua, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Musa, kami tidak akan masuk ke dalamnya. Setelah mereka keluar, baru kami akan masuk. Ini mohon maaf ya, itu yang berjuang tanahnya dirampas di tanah-tanah reklamasi di Indonesia. Ini sebutlah namanya di seluruh Indonesia. Lalu jalanan yang mau diambil. Saya ini dikenal pemberontak dulu di Jakarta zaman itu. Sebetulnya karena kampung tempat saya lahir itu mau dijadikan jalanan bagi kampungnya si A itu. Jadi saya lawan. Masih ingat ya pada masa itu? Kalau nggak dilawan itu habis itu kampung itu, dia ambil semuanya. Banyak kan di Indonesia kampung-kampung itu yang diambil? Banyak. Nah itulah kalau orang pengecut begitu. Musa, saya tidak akan pernah mau masuk ke dalamnya. Kalau mereka keluar baru saya masuk. Apa mungkin Anda bisa menjadi bangsa yang berdaulat kalau begitu cara kamu dirampas tanahmu? Baru-baru ini TNI marah di Morowali, ada apa? Nggak apa-apa, ini kan udah berita umum, nggak apa-apa dong. Ada apa? Bandara yang tidak ada. Ya udah sebut semua lah aturan bea cukai di situ. Kemana semua? Siapa yang bikin itu semua? Sebut. Dia. Takut batal gitu ya, sabar. Dan gak pantas nyebut namanya di masjid yang suci begini, betul gak? Aneh-aneh memang nih. Semangatnya kalau diajak ngomong soal beginian rupanya. Tadi pas ngomongin sabar ngeliat jam, udah jam berapa gitu. Baik. Apa bisa Anda berdaulat kalau begitu cara berpikirnya dan Anda takut? Enggak. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Saya sedang membaca surat Al-Maidah ayat 25 sampai 26. Habis ini pulang hafal ayat itu, insya Allah Anda akan menjadi orang yang menjadi tuan di negeri Anda sendiri.
Berkatalah dua orang dari kalangan yang takut. Nah gitu. Ceritanya ada isnai asyara naqiban. Ada 12 pemimpin Bani Israel dari 12 suku. Suku dalam bahasa Bani Israel itu adalah asbat, sibutun, sibutani, asbat. Ya, kalau kita apa? Kalau dalam bahasa Arab, kabilah. Kalau bahasa Ponorogonya, suku lah gitu ya. Apa? Bani. Ya. Ada 12 suku punya 12 pemimpin. Yang berani cuma 2. Qala rajulani. Berkatalah 2 orang. Minal ladzina yakhafun. 2 orang minal ladzina yakhafun. Tafsirnya 2 orang yang takut kepada Allah atau 2 orang dari kelompok yang sedang takut. Dari 12 cuma 2 berani, 10-nya itu takut. Daripada di Venezuela-kan, daripada kehilangan sekian ratus triliun, mendingan kehilangan 17. Itu kata negara sana, bukan negara sini ceritanya. Nah, saya nggak tahu nanti orang-orang yang ada di sini termasuk yang 2 atau termasuk yang 10. Yang mana kira-kira? Apakah dengan 2 bisa berkuasa atau tidak? Kita lihat ayat ini. Kata 2 orang dari kalangan yang takut ini, yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, disebutkan dalam tafsir 2 nama. Satu namanya Yusha bin Nun, satu lagi bernama Kalib. Yusha bin Nun ini yang digambarkan dalam surat Al-Kahfi. Qala li fatahu, ketika Musa berkata kepada pemuda yang mengikutinya. Nah, ini yang disebut fatahu ini sini adalah Yusha bin Nun. Pemberani memang ini. Pemuda ini yang menemani Musa alaihissalam. Di mana pemuda-pemuda pemberani masjid ini? Angkat tangan. Yang siap bersama saya nanti ikut Global Summit Flotilla kedua, yang akan berlayar bisa dari Barcelona dan bisa dari Tunisia. Yang siap ditembak di tengah laut, diintercept pakai drone. Dan boleh beli tiket 1 kali berangkat, nggak ada tiket pulang. Angkat tangan. Berdiri, saya mau lihat wajahnya. Kita akan berangkat awal April insya Allah. Yang siap daftar angkat tangan. Allahu Akbar. Yang siap berangkat ibu-ibu angkat tangan. Ini suami-suami, izin istri dulu Ustadz. Cie. Kemarin kalau mau kawin lagi nggak perlu izin gitu. Lanjut dulu. Kata 2 orang pemberani ini, masuklah kamu. Kalau kamu masuk, kamu pasti menang. Dan syaratnya, bertawakallah kamu kepada Allah dan berani dengan imanmu itu. Itu syarat masuk. Jadi, rupanya di sini ada 2 persepsi yang berbeda. Bani Israel itu sebetulnya yang sering membunuh para nabi, pemberani atau penakut? Pertanyaan saya ulang ya. Bani Israel kan suka membunuh kan? Suka perang kan ya? Bahkan nabi pun dibunuh. Mereka di ayat ini disebut sebagai penakut atau pemberani? Kenapa? Loh, bukannya mereka berani perang? Berani bunuh anak-anak? Berani bunuh bayi perempuan? Bahkan berani bunuh nabi? Mereka itu penakut atau pemberani? Menurut Al-Quran penakut. Kenapa? Bukan. Mereka itu berani kalau mengikuti hawa nafsunya, dan mereka itu tidak berani kalau menjalankan perintah Allah. Preman, pemberani nggak? Berani mati nggak preman? Kalau mengikuti hawa nafsu. Kalau suruh jihad ikut perintah Allah, mau nggak? Yuk berangkat bareng ke Tunisia. Siap ditembak di tengah laut. Tapi ongkosin ya Tat ya, gitu. Enggak lah. Ongkos masing-masing berani nggak kira-kira? Ciut kan? Iya. Di situ Bani Israel itu. Memang harus khatam dulu definisi hidup dan definisi mati. Di mata Anda, sekarang nih jujur serempak ya,
kematian itu menakutkan atau keren? Jawab aja, serentak aja. Hah? Keren. Oh, berarti sudah hatam ilmunya nih. Yang masih takut ilmunya berarti hoax. Yang takut mati sebetulnya hoax. Nah, itu nanti ayatnya sendiri ya. Akan saya berikan kepada yang siap berangkat nanti. Enak aja dikasih gratis di sini. Kodenya, kalau kamu masuk, kamu pasti menang. Itu kodenya ya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Itu rumus. Jadi perintahnya diperintah perang atau perintah masuk? Masuk, tapi dia berhadapan dengan apa? Hoax. Takut mati, musuh kuat, lupa sama Allah yang maha kuat. Musuh hebat, lupa sama Allah yang maha hebat. Akhirnya coba sekarang, malu nggak BOP itu? Karena Mahkamah Agung Amerika sendiri yang mengatakan bahwa keputusan Trump salah. Malu gak kira-kira pesertanya? Malu. Orang fasik gak punya malu. Salah menempatkan kemaluan perut saya di situ. Ya. Berzina dia mau. Berani gak dia berzina orang fasik? Nah, itu yang saya sebut salah menempatkan kemaluan. Lanjut. Perintahnya adalah masuk. Di sini sebetulnya disitulah persepsi keimanan diukur. Betul nggak dia melihat peristiwa ini mengikuti persepsi Allah atau mengikuti hawa nafsunya? Jadi kebenaran yang kita anggap kebenaran seringkali terhalang oleh rekayasa, terhalang oleh opini, terhalang oleh paling bahaya kebenaran itu nggak bisa terlihat gara-gara takut. Pengecut di sini. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kamu memang beriman, masuk kata Allah. Setelah itu tugas kamu tawakal. Udah. Suruh bawa senjata nggak di sini? Ya tetaplah bawa bekal gitu kan. Jadi seorang lawyer berkata kepada orang yang dirampas tanahnya, tapi dia pakai aparat, pakai bulldozer. Kira-kira kalau tanah Anda sudah dibegitukan, dia bayar aparat dan pakai bulldozer, berani nggak maju? Nah, sebetulnya Anda tinggal bawa sertifikat Anda dan berdiri di situ. Ya, katakan ini aturannya, ini undang-undangnya, perangkat media siapin, lawyer Anda siapin, lawan semuanya, insya Allah Anda menang. Kalau berani, masalahnya gak berani. Kecuali orang Ponorogo, gak ada takutnya insya Allah. Takbir. Gara-gara itu, qalu ya Musa, berteori lagi. Inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kami tidak akan masuk selama mereka masih ada di dalamnya. Dia pakai teori naik lift. Tahu naik lift? Ini ada lift. Kalau kita masuk, masih banyak orang di dalam, bisa nggak? Nunggu mereka. Kalau mereka keluar baru saya. Nah, itu teori masuk lift. Bisa nggak dipakai untuk memasuki Baitul Maqdis? Ustadz, saya tunggu Ustadz aja deh. Saya yakin kalau Ustadz masuk di sana, atau dibilang gini, saudara-saudaraku di Gaza, berjuanglah kamu di sana, saya doakan di sini. Ini Bani Israel. Banyak nggak Bani Israel di sini? Anda jangan tersinggung, ini ada ayatnya. Untuk menguasai wilayah, dia pakai teori masuk atau naik lift. Matching nggak? Ya enggak lah. Masuk. Bilang ini tanah saya. Dan ini sertifikat saya.
lindas saya, pakai traktor kamu, pakai doser kamu. Karena mati karena mempertahankan tanah, seperti para pahlawan mati syahid, dan saya langsung masuk surga dan gak sakit matinya. Kalau mau bunuh saya, bunuhlah gitu. Ini yang kuda hatam tadi kan ya, berdiri di depan, bunuhlah gitu. Seorang perempuan yang diabadikan namanya di Gaza, terjadi nggak di situ? Digilaskan dia. Tapi karena mereka takut, mereka mengunci dirinya sendiri. Kami selamanya tidak akan pernah mau masuk. Akhirnya dibongkar oleh Quran. Sebetulnya apa yang ada? Ini kan orang beriman ini, Bani Israel itu. Tapi iman jenis apa kira-kira? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ini statement terakhirnya sebelum mereka diharamkan masuk Baitul Maqdis. Pergilah kamu wahai Musa bersama Tuhanmu berdua, peranglah, kami tunggu di sini. Ini bukan ngenyei, ini keimanan mereka. Musa, begini saja, kan sudah terbukti Musa, ini mental budak ya. Mental budak itu yang penting makan, yang penting kerja. Ada nggak seperti itu? Ya. Mereka sempat komplain nggak ketika diajak Musa untuk keluar dari Mesir, lalu nggak ada kapal? Komplain nggak? Ini gara-gara Musa. Coba kita kemarin tetap menjadi budak, kita tetap bisa bekerja dan kita bisa tetap cari makan. Banyak gak orang tua yang doktrin anak muda seperti itu? Sudahlah nak, kamu gak usah ikut-ikutan yang begitu. Yang penting kerja dan cari makan. Banyak gak yang begitu? Ada? Jangan sok-sok jadi pejuang nak. Ada gak kayak begitu? Ada? Mayoritas kali ya. Ini semua gara-gara Musa. Kita mau diajak nyebrang, modalnya cuma tongkat. Kalau ada kapal jelas. Ini cuma Nabi Musa sendiri juga nggak tahu kalau tongkatnya nanti pada akhirnya bisa membelah laut kan. Nah, jadi di sanalah kemudian kesabaran di sini nih. Kita masih bicara sabar, dan sabar di bulan Ramadan bagaimana menjadikan Anda memiliki kelipatan 1000 kali lipat. Itu saya memaknai malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Rasul dan para sahabat itu saya kira kualitasnya semua malam Lailatul Qadar itu, karena memang kualitas imannya sudah seperti itu, nggak seperti yang tebak-tebakan. Ya, sholat tarawihnya cuma malam ganjil, itu pun masih bolong-bolong pengen dapat Lailatul Qadar. Itu modar yang kayak gitu. Tidak dapat Lailatul Qadar, Lailatul modar dapatnya itu. Tahu nggak keimanan Bani Israel? Ini sebagai penutup. Musa sudah terbukti 9 ayat, 9 ayat Tuhan menjadi mujizat kamu. Saat kami menjadi budak, kami nggak perlu berusaha keras, kamu selalu tolong kami. Apa saja mujizat Nabi Musa yang 9? Sudah tahu kan ya? Karena itu sekarang kami beriman kepada engkau, kami juga beriman kepada Tuhan engkau, bukan Tuhanku. Idzhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu dan Tuhan kamu berdua. Ya. Jadi dia beriman gak sebetulnya pada Tuhannya Musa? Enggak. Tapi omongannya kayak orang beriman. Pergilah engkau berdua dengan Tuhan kamu. Kami yakin kalau kamu berdua yang perang Musa pasti menang, dan kami tunggu di sini. Positif gak imannya? Hah? Saya tanya dulu, Bani Israel beriman gak sama Musa? Beriman. Tapi imannya yang bagaimana kualitasnya? Banyak gak di antara kita yang bilang, saudara-saudaraku di Gaza, berjuanglah, aku tunggu di sini. Nanti kalau Baitul Maqdis sudah terbuka, saya akan datang ke sana. Banyak apa muda seperti itu? Bani Israel itu. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Persis jam 6 ya. Waktunya sarapan pagi. Dengan syuruk ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.